Halo, perkenalkan nama saya Claudia Rosalinda Mananga dengan NIM 21G10073. Saya dari Prodi Akuntansi kelas 2. Di sini saya akan membahas sebuah kasus yaitu seorang mahasiswa dari kota X kuliah di PT Swasta Semarang semester 8 siap-siap melakukan ujian skripsi. Dia bertemu dengan mahasiswi dari kota Y semester 7 siap-siap melakukan ujian proposal skripsinya. Karena mereka sering ketemu, akhirnya mereka saling berkenalan. Seiring berjalannya waktu, mereka berpacaran. Keduanya melakukan perbuatan di luar nikah. Senang-senang bersama-sama, sampai si mahasiswanya ini hamil. Keduanya bingung, gelisah, khawatir, takut memberitahu orang tua di kampung. Mau menggugurkan kandungan merasa berdosa karena ingat hukum agama yang melarang aborsi. Akhirnya, keduanya ini memutuskan untuk tidak menggugurkan kandungannya. Mereka memelihara sampai melahirkan cabang bayi yang berjenis kelamin putri. Di sini, saya akan menjelaskan dua opini yang telah diberikan oleh Pak dosen. Yang pertama itu bantuan yang bisa diberikan sebagai keluarga tidak memberikan tekanan yang terlalu berlebihan karena masa yang dihadapi merupakan masa yang krisis yang dihadapi oleh mereka. Sebagai keluarga, yang penting untuk dilakukan adalah memberikan rasa aman dan nyaman pada mereka, terutama yang hamil. Selain itu, harus bisa membuat orang yang hamil bisa merasa didukung oleh keluarga. Kita, sebagai keluarga, harus bisa mengesampingkan emosi, meski rasa kesal, jengkel, dan lain sebagainya yang kita rasakan. Kita harus bisa mengesampingkan emosi kita yang harus kita berpikir tenang, agar bisa mencari jalan keluar yang sebenarnya penting untuk dilakukan. Dalam hal ini, dukungan dari keluarga itu sangat penting. Kita juga dapat berikan berupa tindakan dan ucapan yang tidak menghakimi si anak. Karena tindakan menghakimi justru dapat membuat anak merasa terancam dan tidak penting. Bahkan, anak pun bisa mencari orang lain untuk perlindungan yang mana sebenarnya justru dapat menjauhkan anak dari keluarganya. Etika suasana sudah lebih tenang, maka solusi bisa diberikan bersama. Untuk opini yang kedua, yaitu pendapat saya, perbuatan yang mereka lakukan memang salah, yaitu berhubungan seperti suami istri, padahal mereka belum punya status seperti itu. Tapi kita sebagai manusia yang memiliki martabat yang secitra dengan Allah tidak memiliki hak dan kemampuan untuk menghakimi atau mengadili. Yang perlu kita lakukan adalah untuk mendampingi, memberikan rasa aman dan nyaman, serta memberikan arahan selayaknya untuk tujuan yang baik. Dalam kaitannya mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan itu, karena seperti dalam kasus cerita di atas, mahasiswa dan mahasiswi itu tidak menggugurkan janinnya, tapi mereka tetap mempertahankan bayi itu. Hal ini sejalan apa yang diperintahkan Allah. Kita ambil saja dari contoh Mazmur 139 ayat 14-18. Yang disebutkan dalam Mazmur itu mengacu bukan kepada hari, tetapi kepada rencana Allah bagi kehidupan kita secara keseluruhan. Dalam rencananya itu, Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekian dan terima kasih.